Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak Soli dan Solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kakak-kakak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kakak-kakak semua, untuk hari ini, materi tematik bahasa Indonesia yang akan kita pelajari yaitu kita akan belajar tentang wawancara. Ayo kakak-kakak semua, siapa yang tahu apa sih wawancara itu? Iya, betul. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Untuk melakukan wawancara, kita harus ada dua orang ya Kak, yaitu ada pewawancara dan ada yang satunya narasumber. Oke, baik. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara itu? Iya, pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Itu disebut dengan narasumber. Narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang akan kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga yaitu mengalami atau terlibat langsung peristiwa yang berkaitan dengan topik tersebut. Contohnya, kita akan topiknya tentang pendidikan, jadi kita harus mencari narasumbernya yaitu seorang guru. Narasumber merupakan orang yang berperan penting dalam wawancara. Oleh karena itu, narasumber sebaiknya diperlakukan dengan baik oleh pewawancara, baik sebelum, saat, maupun setelah wawancara. Sikap-sikap pewawancara yang baik kepada narasumber yaitu yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan wawancara yang jelas. Contohnya, kita harus memperkenalkan diri dulu, siapa namanya dan tujuannya untuk apa wawancara kepada narasumber. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun. Jadi, sebelum kita wawancara, kita harus meminta izin dulu kepada narasumber apakah beliau mau diminta, apakah beliau bersedia untuk diwawancarai atau tidak. Yang nomor 3, menempati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang disepakati. Jadi, sebelum kita wawancara, kita harus membuat jadwal dulu, yaitu jadwal kapan dan waktunya kita harus wawancara. Terus yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makanan atau minuman saat wawancara. Yang nomor 5, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Untuk melakukan wawancara, kita harus mempunyai langkah-langkah ya Kak, yaitu langkah-langkah membuat wawancara itu ada 7. Yang pertama yaitu tentukan tema atau topik. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, mengurutkan daftar pertanyaan. Yang keempat, menentukan narasumber. Yang kelima, lakukan wawancara. Yang keenam, mencatat jawaban narasumber. Yang ketujuh, buat laporan dan kesimpulan.
Cara membuat daftar pertanyaan, biasanya kita menggunakan kata tanya ya Kak. Yang biasa kita gunakan kata tanya, itu biasa kita singkat dengan 5W, 1H. Yang pertama, W-nya adalah what, yang artinya apa. Yang kedua adalah when, yang artinya kapan. Dan yang ketiga adalah where, yang artinya di mana. Dan yang keempat artinya adalah who, yang itu artinya siapa. Dan yang nomor 5 itu adalah why, yang artinya mengapa. Dan yang terakhir yaitu 1H yang disebut dengan how, yang artinya bagaimana atau berapa. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya yang tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang biasa kita sebut dengan 5W 1H. Perhatikan fungsi penggunaan kata tanya berikut. Yang pertama yaitu apa. Apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata apa dapat digunakan untuk mengawali wawancara, yaitu menanyakan hal yang bersifat umum. Misalnya, topiknya tentang cara merawat hewan peliharaan. Contohnya adalah, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, berapa fungsinya untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang nomor 3, siapa fungsinya untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya yaitu, siapa yang beri makan hewan peliharaan Bapak? Yang nomor 4, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Yang nomor 5, kapan? Fungsinya untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Yang nomor 6, mengapa? Fungsinya untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya adalah, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang terakhir nomor 7 adalah bagaimana. Fungsinya untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya adalah, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Setelah wawancara, kita harus membuat hasil wawancaranya ya Kak. Ini adalah contoh format hasil wawancaranya. Ini ada 6 poin hasil wawancara formatnya, yaitu yang pertama, latar belakang, yaitu latar belakangnya Kakak harus menuliskan alasan melakukan wawancara tersebut. Yang kedua, yaitu maksud dan tujuan. Jadi, Kakak harus menuliskan juga maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Jadi, harus menuliskan topik wawancara tersebut di hasilnya. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Jadi, harus menuliskan waktu dan tempat wawancara dilakukan. Yang nomor 5, laporan hasil wawancara. Jadi, setelah itu harus menuliskan narasumbernya siapa dan hasil wawancaranya apa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, setelah semuanya sudah ditulis, kemudian Kakak bikin kesimpulannya di situ ditulis. Baik, kakak-kakak semua, ini Ibu kasih contoh hasil laporan wawancara Bella, yaitu seorang anak kelas 4 dengan Bapak Didi, Ketua RT, yang topik atau temanya yaitu tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku. Jadi, kakak-kakak semua,
Kalau ada atau kalau punya buku tema 3, Kakak silahkan buka bukunya, yaitu halaman 82 sampai 83. Itu ada contoh hasil wawancara. Di sini contohnya yaitu sudah berurutan, yaitu dari yang pertama poinnya yaitu tentang ada latar belakang. Di sini sudah dijelaskan latar belakangnya yaitu untuk melakukan wawancara kepada ketua RT yaitu tentang tumbuhan dan hewan. Yang kedua yaitu maksud dan tujuan, itu sudah dijelaskan yaitu untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan dan hewan di sekitar lingkungannya. Yang ketiga yaitu topik wawancara. Topik wawancaranya juga sudah ditulis di situ yaitu tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku. Yang keempat yaitu waktu dan tempat kegiatan. Di sini juga sudah dijelaskan waktu dan tempatnya yaitu hari Minggu di waktunya yaitu jam 8 sampai selesai dan di tempatnya adalah di rumah Bapak di Didi. Yang kelima yaitu laporan hasil wawancara. Jadi laporannya Kakak tulis di situ narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa, hasil wawancaranya ditulis dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah itu Kakak bikin kesimpulannya dari awal sampai akhir itu kesimpulannya apa? Di sini kesimpulannya yaitu tentang tumbuhan dan hewan di lingkungan tempat tinggal, saya sangat beragam. Setiap warga telah menjalankan kewajiban dalam memelihara dan merawat tumbuhan serta hewan dengan baik. Demikianlah materi hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Baik, Kakak silahkan materi hari ini Kakak pelajari baik-baik dan dibaca. Insya Allah Selasa depan kita akan kuis yaitu tentang materi hari ini yaitu tentang wawancara. Kakak sebelum Ibu tutup, pesannya yaitu jaga kesehatan, terus banyak latihan di rumah, banyak membaca, dan jaga sholatnya 5 waktu. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa muroja. Ibu tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.